Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang bahwasanya aspek inti dalam ajaran Islam itu ada 3 setidaknya, yaitu pertama fikih, yang kedua adalah akidah atau iman, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, akhlak, tazkiyatun nafs, eh, lalu kemudian manajemen kolbu, dan banyak hal, menggunakan banyak hal lainnya. Dan masing-masing, baik fikih maupun akidah maupun akhlak, itu mempunyai madhabnya sendiri-sendiri. Artinya, di setiap aspek ini nanti akan ada sekolah atau pemikiran atau terus kemudian manhaj di mana para ulama itu berbeda pendapat. Dan dalam perbedaan pendapat sering terjadi ulamanya itu santai saja ketika berbeda pendapat dengan ulama yang lain, tapi murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya itu arogan, itu kasar, itu menghina ulama yang berbeda pendapat dengan sekolahnya dia, yang dia yakini. Disinilah dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya, ketika Anda ingin belajar tentang perbedaan pendapat dalam Islam, menyelam dalam lautan yang begitu dalam tentang perbedaan pendapat baik fikih, akidah maupun akhlak ini dengan segala mazhab yang ada di dalamnya, sebelum Anda ke sana, pahami dulu bahwasanya Anda harus belajar tentang satu hadis ini. Dan kalau Anda belum belajar soal satu hadis ini, maka saya pribadi akan menyarankan stop. Jangan belajar dulu tentang bagaimana dalamnya perbedaan para ulama, sah dan tidak sahnya, mana yang sesat, mana yang tidak. Apalagi menghukumi sesuatu. Karena satu hadis ini menjadi hadis yang begitu penting untuk dipelajari oleh siapapun penuntut ilmu dalam perbedaan pendapat. Di Al-Azhar, satu hadis ini dijadikan sering sekali muncul dalam kitab-kitabnya. Apa hadis yang saya maksud? Hadis yang saya maksud adalah hadis dikenal sebagai hadis Bani Quraidah. Singkat cerita, hadis Bani Quraidah ini itu diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab Maghazi, dalam bab peperangan, bab ke-64 kalau di kitabnya Sahih Bukhari, tergantung cetakan tentunya ya. Saya memakai cetakan saya menggunakan cetakan yang menaruh bab Maghazi di bab ke-64 dan hadis nomor 4119. Bagaimana bunyi hadis ini? Saya bacakan bunyi hadisnya. Perlu diketahui, sedikit footnote, kalau Anda membaca hadis, teman-teman semuanya, kalau menurut imam para ulama hadis, ketika hadasan ada dari A ke B ke C, itu namanya rawi ya. Kalau sudah A, B, D, dan A, B, C, lalu kemudian Nabi mengatakan apa, itu sudah 2 hadis tersendiri. Tapi kalau buat orang-orang common ya, orang-orang yang pada umumnya, mereka menganggap bahwasanya ya nggak peduli riwayatnya, rawinya siapa, yang penting kalau bunyinya hadisnya sama ya, dia dianggap sebagai satu hadis. Tapi kalau dalam ulama hadis, itu dianggap 2 hadis yang berbeda. Nah, saya bacakan versi yang ada di kitab Maghazi. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad bin Asma, hadatsana Juwairiyah bin Asma an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab la yusalliyanna ahadul asar illa fi Bani Quraidah. Ketika selesai perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi itu mau menganggap perang sudah selesai. Masa musuh sudah kalah, Nabi mau perang, Nabi lagi mau menaruh alat perangnya di rumah, lalu kemudian malaikat ketika itu datang, malaikat Jibril datang. Kenapa Muhammad kamu sudah menaruh alat perangmu? Padahal kami belum, kami masih mau berangkat perang lagi. Kemana? Ke Bani Quraidah. Jadi ceritanya seperti itu. Lalu kemudian Nabi mengumumkan kepada para sahabat, tolong diumumkan untuk cepat-cepat ke Bani Quraidah. Jangan la yusolliyanna ahadul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini penting banget quote ini. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, momen ketika itu, sahabat itu sedang capek semuanya.
selesai perang Khandaq. Semua sudah akhirnya bisa pulang ke rumah. Ada yang sampai pulang ke rumah sudah tidur. Dan rumah di Madinah tentunya nggak satu kompleks gitu ya. Ada yang jauh, ada yang di mana, ada yang di mana. Jadi ketika Nabi mengumumkan, ayo semua muslimin, perang belum selesai. Kita ke Bani Quraidah. Itu sahabat yang diminta Nabi untuk mengumumkan tentunya harus ke sana. Harus pergi ke sana, harus pergi ke sana. Itu memakan waktu ya tentunya. Satu itu memakan waktu. Lalu kemudian sahabat yang sudah sampai rumah itu kan sudah capek betul dan mereka ingin istirahat. Wajar, hampir 1 bulan dikepung dalam perang azab itu. Jadi capek sekali. Jadi ada yang mungkin entarlah habis selesai istirahat dulu lah. Habis mandi dulu lah, habis ketemu sama istri dulu lah. Ada banyak lah pokoknya ya. Tapi Nabi jelas jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Terusan hadisnya. Fa'adraka ba'duhumul asar fit thoriq. Karena Nabi mengumumkan itu zuhur ya. Lalu kemudian karena ada yang masih tadi itu di perjalanan ternyata ada yang ketika di tengah perjalanan asar datang. Tuh. Ketika asar datang, 2 kelompok sahabat ini berbeda pendapat. Ada 2 kelompok sahabat. Satu berpendapat bahwasanya asar sudah datang, kita sholat. Yang satu berpendapat, enggak. Nabi bilang, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu kemudian, faqala ba'dhum la nusalliya hatta na'tiha. Kami tidak akan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Kelompok yang lain bilang, waqala ba'dhum bal nusalli. Enggak, kita sholat. Lam yurid minna dzalika. Maksud Nabi SAW mengatakan bahwasanya jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu adalah supaya kita cepat-cepat nih. Supaya kita cepat-cepat. Jangan leha-leha di rumah dan lain sebagainya. Jalannya ayo cepat. Tapi pada akhirnya, satu sahabat tetap jalan dan tidak sholat. Milih sholat di Bani Quraidah dan dalam syarahnya Ibnu Hajar, bahkan dikatakan ada yang sholatnya di waktu maghrib, ada yang sholatnya di waktu isya. Jadi sudah lewat sekali itu. Tapi di sisi lain ada satu sahabat yang dia ya sudah sholat. Dan tentu teman-teman harus memahami juga ketika mereka berhenti untuk sholat, berhenti mengikat unta, menyiapkan sholat, itu butuh waktu yang tidak singkat, yaitu lama ya. Nah, selesai seperti itu, lalu kemudian sampai di Bani Quraidah, fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Disampaikan kepada Nabi Muhammad terjadi seperti ini Nabi, terus kemudian gimana? Dan yang paling penting, falam yu'annif wahidan minhum. Dan Nabi tidak menegur, Nabi tidak menyalahkan, Nabi tidak menghinakan seperti itu ya, tidak menyalahkan, tentunya Nabi tidak akan menghinakan, tidak menyalahkan salah satupun di antara mereka. Padahal saya flashback sedikit. Padahal perlu kita ketahui teman-teman. Itu sholat loh. Sholat itu adalah hal yang paling penting. Itu betul-betul hal yang paling penting dalam syariat Islam setelah syahadat. Salat itu nggak ada negonya. Jadi Nabi itu kalau sudah sama soal sholat, itu sudah nggak ada nego-nego sama sekali. Itu adalah syariat paling penting. Tapi Nabi membiarkan ada satu sahabat yang terus kemudian sholat asar di waktu maghrib. Dan Nabi juga tidak memuji orang yang berhenti sholat. Kenapa kok seperti itu? Baru kemudian kita akan melihat. Lihat, kalimat Nabi tidak mencela satupun, itu kalimat yang paling penting. Kenapa? Karena Nabi saja tidak mencela. Otomatis mereka tidak berdosa ya. Karena kalau berdosa tentu Nabi akan membenarkan salah satu di antara mereka. Kalau Nabi saja tidak mencela, maka apa hak kita, apa hak saya, apa hak Anda, lalu kemudian mencela ijtihad para ulama. Mencela muslim yang lain. Mencoret-coret mukanya di video itu. Mengatakan dia sesat, mengatakan dia apa, dan lain sebagainya. Apa hak Anda? Anda bukan Nabi.
Nabi saja untuk perkara yang paling penting saja itu mencoba memahami kondisi para sahabat. Apa kondisi para sahabat ketika itu? Nabi memahami bahwasanya dua-duanya itu mempunyai niat yang sama. Al-umur bimaqasitiha. Innamal a'malu binniyat. Apa itu niatnya? Niatnya itu dua-duanya ingin patuh kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang satu patuh secara tekstual, yang satu patuh secara akal. Yang satu cuma ngambil tekstualnya. Nabi bilang bahwasanya jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya meskipun ini lewat, sholat asar sampai ke maghrib, ya nggak apa-apa. Lah yang nyuruh Nabi. Yang satu mengatakan, nggak kayak gitu ceritanya. Nabi mengatakan itu supaya kita cepat-cepat. Bukan supaya kita meninggalkan sholat asar. Nah, saya ngajak teman-teman semuanya, bayangkan teman-teman semuanya ada dalam posisi itu ketika Bani Quraidah itu, kejadian Bani Quraidah ini. Apa yang Anda lakukan? Anda akan ikut kelompok yang mana? Akan ikut kelompok yang tekstual, ataukah akan ikut kelompok yang menggunakan akalnya di situ? Silahkan dicerna dalam-dalam. Anda mungkin akan ikut yang tekstual, Anda mungkin akan ikut yang akal, dan happy dan kabar gembira buat teman-teman semuanya, Nabi tidak mencela dua-duanya. Nabi oke dengan dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai niat yang sama, yaitu untuk patuh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan saya katakan ya di sini, saya bacakan beberapa syarahnya dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, tidak masalah berpegang kepada zohir teks, ayat ataupun hadis, maupun menyimpulkan makna, artinya kontekstual dari suatu teks. Seorang mujtahid, syarat mujtahid, dalam masalah furu' adalah benar. Tuh. Mujtahid, syaratnya mujtahid ya. Hari kan ada hadis yang mengatakan jika ijtihad al-mujtahid atau ijtihad al-hakim itu, barang siapa seorang hakim yang berijtihad atau seorang mujtahid yang berijtihad maka salah maka mendapatkan satu pahala. Tapi kalau dia benar maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Syaratnya adalah mujtahid atau hakim. Syaratnya bukan yang baru-baru belajar bahasa Arab, baru belajar baca Quran, tajwidnya masih belepotan dan lain sebagainya. Bukan ya. Mujtahid. Tuh. Nah, kalau Anda sudah mujtahid, maka penafsiran Anda akan dianggap benar. Dianggap benar, meskipun hakikatnya salah. Tentu saja hakikatnya bisa salah ya. Jadi kalau dianggap benar itu di level manusia, kalau hakikat itu di levelnya Allah. Tapi ingat, yang berhak menjudge, menjadi hakim tentang hakikat, itu bukan saya. Bukan Anda, bukan ulama kelompok Anda, bukan ulama yang Anda setujui, bukan ulama yang saya setujui. Tapi siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Imam Malik itu, semua perkataan itu bisa ditolak, kecuali perkataannya sohibu hadal qabr, yaitu pemilik kubur ini. Beliau merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, ayo mulai lumrah untuk bisa berbeda pendapat dalam Islam. Tentunya selama yang berbeda pendapat ini itu adalah seorang ulama. Apalagi mujtahid. Nah, gimana? Ustadz, saya pengen menjadi mujtahid. Nah, gimana caranya supaya saya jadi mujtahid? Ini saya pakai guyonannya Gus Baha. Ini Gus Baha pernah mengatakan kurang lebih seperti ini ya. Kalau Anda pengen menjadi ahli Al-Quran, syaratnya itu kemungkinannya cuma ada 2. 1, Anda hafal Quran, Anda pelajar Al-Quran, sampai terus kemudian Anda menjadi ahli Al-Quran. Atau kedua, kalau Anda masih dengan kualitas Anda yang sekarang, ya Anda Muslim, baca Qurannya sebisa mungkin ya, sebisanya. Tapi kemudian Anda ingin menjadi mujtahid dalam Al-Quran, ahli Quran, maka syaratnya semua ahli Quran ini mati. Dan Anda tinggal satu-satunya. Gitu. Jadi kelihatannya bercanda, tapi ketika kita pikirkan betul-betul, memang pada kenyataannya seperti itu. Kalau Anda ingin dianggap sebagai mujtahid, maka Anda nggak usah berdakwah di Indonesia misal, dengan kualitas kita, kebanyakan dari kita ya.
Anda nggak usah berdakwah di Indonesia, ya sudah banyak para ulamanya. Berdakwah mana? Cari desa, kampung, suku, pedalaman yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Islam. Lalu kemudian Anda yang ada di sana sebagai satu-satunya referensi yang tahu tentang Islam membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Lalu kemudian Anda berdakwah, mereka berislam. Maka Anda di situ adalah mujtahid. Tuh. Itu Anda satu-satunya itu. Nggak ada yang lain, karena semuanya sudah mati atau semuanya sudah nggak ada, kecuali tinggal Anda. Jadi seperti itu ya. Jadi itu maksud daripada mujtahid. Nah, dan perlu dipahami teman-teman semuanya ya, perbedaan pendapat seperti ini itu adalah hal yang wajar. Kalau Anda belum belajar tentang hadis Bani Quraidah ini, saran saya pribadi, jangan terus kemudian ikut-ikutan menghakimi sebuah perkataan ulama. Ikut-ikut menjadi komentator. Ikut komentator sih sebenarnya nggak masalah ya. Saya mungkin tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi mencoret-coret mukanya di video, menghinakan namanya, menurunkan harga dirinya. Dia sebagai muslim, ulama ini sebagai muslim, itu punya hak loh kepada kita. Kita harus jaga darahnya, jaga kehormatannya. Itu sabdanya Nabi Muhammad SAW. Maka buat kita semuanya, mari belajar hadis ini. Hadis tentang Bani Quraidah ini. Dan saya akan berikan salah satu contoh bahwasanya kita semua itu tidak punya hak untuk kalau mungkin tidak setuju tentu silahkan ya. Tapi mencoret-coret atau berbuat yang tercela seperti itu tentu tidak. Dalam hal yang paling penting sekalipun, contoh dalam kasus para sahabat berbeda pendapat, ada Sayyidah Aisyah dan Ibnu Abbas berbeda pendapat. Apakah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah atau tidak? Melihat Allah secara hakikatan atau tidak? Sayyidah Aisyah mengatakan tidak, dan menentang keras itu pendapat itu. Ibnu Abbas mengatakan melihat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat, betul-betul melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan coba dua pendapat, satu ya, satu tidak. Satu di antara beliau ini, mohon maaf, pasti salah. Karena dua hal yang bertentangan nggak mungkin jadi satu kan. Satu di antara dua beliau ini pasti salah. Tapi Anda lihat nggak, ada murid-muridnya terus kemudian nyoret-nyoret muka, naudzubillah ya, mencoret-coret mukanya Sayyidah Aisyah atau menghinakan Ibnu Abbas dalam perkara yang betul-betul soal akidah. Itu perkara yang sangat sekali besar ketika itu. Anda melihat nggak ada pengikutnya atau Ibnu Abbas terus kemudian tidak hormat kepada Sayyidah? Enggak. Maka buat teman-teman semuanya, mari dalam perbedaan pendapat ini kita sama-sama dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat ini. Kita aplikasikan hadis Bani Quraidah tadi, bahwasanya dalam perkara yang paling penting sekalipun, yaitu sholat, ada satu di antaranya memilih sholat, ada satu di antaranya memilih qadha. Tapi karena dua-duanya punya niat yang sama, yaitu untuk menaati Rasulullah SAW, baik secara tekstualis maupun yang kedua secara kontekstualis, selama niatnya benar, di situ Nabi tidak mencela. Tentu satu di antara duanya ini ada yang salah, ada yang benar. Tentu itu. Tapi intinya satu, tidak mencela, tidak coret-coret, tidak berakhlak yang buruk kepada yang berbeda pendapat. Maka teman-teman semuanya, semoga apa yang bisa saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semuanya dalam menghadapi perbedaan pendapat sesama muslim. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan dari saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى